Oke teman-teman, sebelumnya kita sampai ke pengaturan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu data aset. Kita akan pilih satu persatu dari mulai aset tanah sampai dengan aset tidak berwujud. Kita coba input di aset tanah. Nah, di aset tanah ini tampilan awalnya adalah untuk menampilkan datanya masih kosong dan ada total aset tanah. Di sini berupa uangnya. Kita coba tambahkan aset tanah. Nah, ini adalah tambah atau pom tambah dari aset tanah. Ya, kita coba isi ya. Sambil saya menjelaskan menu-menunya. Pilih sub akun. Nah, ini sub akun ini sudah kita input di bagian admin ya. Jadi sub akun ini adalah akun yang sudah baku ya. Jadi tidak bisa diubah, makanya formnya itu atau menunya itu hanya bisa diakses oleh admin saja. Misalkan kita akan menambahkan aset tanah, berarti kita pilih sub akunnya adalah sub akun tanah ini ya, tanah desa. Jika misalkan tidak ada, bisa kita cari ya di sini. Jadi di sini bisa menggunakan fitur pencarian juga. Misalkan nama barangnya di sini kita input aja ya, nama barangnya misal tanah desa gitu ya. Kemudian kode barangnya ini secara otomatis dibuatkan, jika sesuai dibiarkan saja, jika memang tidak sesuai bisa diubah. Kemudian numnya juga jika ada isi, jika tidak ada kita isi dengan strip saja. Oke. Luas tanahnya misalkan di sini dalam meter persegi ya luasnya. Berarti kita isi aja 400 meter persegi gitu ya. Tahun pengadaannya misal isi tahun 2020 misalkan ya. Ini disesuaikan saja. Kemudian alamat lengkapnya misal di Kampung Cikiwul RT 012 RW 002. Status tanahnya misalkan di sini adalah milik desa. Kemudian nomor sertifikatnya jika ada, jika tidak ada boleh di strip saja. Tanggal sertifikatnya juga disesuaikan ya. Bisa kita pilih sesuaikan dengan tahunnya. Misalkan di Januari lah ya, tanggal 1 bulan 1 di tahun 2020. Penggunaannya sebagai apa sekarang? Tanah tersebut digunakan untuk bangunan kantor desa misal. Kantor desa. Selanjutnya asal usulnya misal di sini hibah. Ada hibah dari warga masyarakat misal. Nilai perolehannya kita isi aja ya sembarang, misalkan 100 juta. Kondisinya ya baik ya, tidak acak-acakan. Kemudian di sini ada dokumen tanah. Dokumen tanah di sini misalkan berupa sertifikat, di sini diupload ya. Kemudian ada foto lokasi juga. Kita upload foto sembarang aja ya. Hanya untuk sebagai contoh kita isi bangunannya seperti ini. Kemudian foto lokasi tanahnya juga kita isi dengan bangunannya. Oke. Tunggu sampai berwarna hijau ya. Sampai upload komplit. Kemudian keterangannya jika memang ada, jika tidak ada boleh pakai strip saja. Statusnya aktif di sini ya. Kalau semuanya sudah terisi, maka kita create saja. Oke, maka data tanah sudah terisi ya. Nah, di bagian dashboardnya atau di bagian aset tanah ini ada total aset tanah 100 juta. Kemudian ini data tanahnya.
Jika memang data tanahnya kurang atau ada yang kurang tepat, bisa kita melakukan edit di bagian sini. Seperti itu ya. Jadi fasilitasnya ada tambah, ada edit, dan juga ada hapus. Oke, data tanah sudah, kita akan masuk ke aset peralatan ya. Nah, di menu aset peralatan ini sama ya kayak tadi. Di sini adalah untuk menampilkan tabel aset peralatan. Di sini ada total aset peralatan yang sudah kita beli. Kemudian di sini ada tombol tambah aset. Kita coba tambah. Di sini pilih sub akun ya. Aset peralatan apa saja yang akan kita input sekarang ya. Misalkan kita akan menginput laptop nih, berarti kode akunnya di sini adalah akun komputer. Kemudian tanggal pembelian kita input. Tanggal berapa laptop itu dibeli? Taruhlah tanggal sekarang. Namanya misalkan di sini adalah laptop atau komputer gitu ya. Kemudian kode barangnya sudah diinputkan secara otomatis. Nomor registernya kita isi misalkan 1, mereknya misal di sini mereknya adalah HP, merek sama ini ya, HP Aero 13, ukurannya 13 inci, kemudian kondisinya baik, tahun pembeliannya tahun sekarang 2025, nomor pabriknya. Dan laptop ini kita isi misal sembarang aja ya, kita isi nomor rangkanya kalau ada, mesinnya, nomor perisinya, ini pastinya khusus untuk yang lain ya, nomor BPKB strip saja. Kemudian di sini ada asal usul perolehan ya. Asal usul perolehan ini misalkan aset tersebut dibeli menggunakan dana desa ataupun dana bantuan gitu kan, kita isi saja di sini dengan APBDes ya. Harga perolehannya misalkan 15 juta. Nah, foto barangnya kita coba foto dengan cara klik tombol browse ya. Kemudian kita coba ya laptopnya ini. Nah, kita coba aja ya. Keterangannya strip, statusnya aktif. Nah ini ya, kalau sudah warna hijau seperti ini, kita langsung create saja. Nah, jika ada form yang belum terisi, maka tidak bisa disimpan ya, karena semuanya diwajibkan untuk diisi. Walaupun misalkan hanya sebatas strip saja. Oke, kita created ya, berhasil. Jadi di aset peralatan ini sudah diisi dengan satu akun barang, yaitu laptop di sini ya. Oke, di sini laptopnya ini belum tampil ya, mungkin saya lupa untuk menambahkan storage-nya gitu, jadi di sini tidak muncul gitu ya, tapi insya Allah aman. Seperti tadi, kalau sudah misalkan kita input, jika ada yang salah, maka bisa menggunakan fasilitas edit di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aset gedung. Nah, di aset gedung sama tampilannya ya, menampilkan total aset gedung, sama di sini untuk menampilkan tabel gedungnya. Dan di sini ada tambah aset gedung, kita coba tambahkan. Nah, pilih subnya di sini sama ya, pilih gedung. Kemudian kita coba ya, nama barangnya itu atau nama tanahnya atau nama gedungnya. Di sini gedung Posyandu. Nomor registernya, kode barangnya sudah terisi otomatis. Ini belum terini ya, harusnya kode gedung atau apa ya gitu.
Kemudian di sini kondisinya gedungnya baik. Kemudian lantainya misalkan 100 meter persegi. Jenis bangunannya di sini tidak bertingkat ya. Kita tulis saja tidak. Jenis betonnya kita tulis beton aja gitu ya. Beton. Kemudian alamat gedung posyandunya misalkan Kampung Kuda, RT 024 RW 004. Kemudian selanjutnya nomor dokumentasi gedung. Nah, ini dalam pembuatannya ada dokumen-dokumen, maka di sini isi saja nomornya, misalkan ya. Tanggalnya tanggal sekarang aja. Luas tanahnya misalkan ada 120 meter persegi. Kemudian status tanahnya milik desa ya, milik saja. Nomor kode tanahnya misalkan kode tanah di desanya 123, asal usulnya misalkan tanah tersebut adalah hibah. Harga perolehan gedung tersebut misalkan 50 juta. Kemudian kita browse untuk mencari foto gedung. Nah, ini kemudian keterangannya strip saja ya, atau misalkan bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua formnya sudah terisi, kita coba create. Nah, ini adalah tabelnya ya, menampilkan kode tanah, nama sub gedung, dan nama sub akun ya gedung, nama barangnya, kondisi asal barangnya, hibah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada aset gedung senilai 50 juta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jari-jar. Nah, tampilannya akan sama ya, menampilkan total aset jari-jar. Kemudian di sini untuk menampilkan tabelnya. Kita coba tambahkan aset jari-jar ini. Misalkan kita akan menambahkan pembangunan jalan ya. Kita input di sini berarti kodenya itu jalan dan jembatan. Misalkan di sini adalah pembangunan Jalan Cikuda misalnya, nomornya ini, nomor registernya misalkan 1, kondisinya baik, konstruksinya misalkan lapen, panjangnya dalam kilometer, kita ubah aja ya, dalam meter misalkan 500 meter, lebarnya 2,5 meter, luasnya berarti tinggal dikalikan aja ya, berapa ya, 1250 gitu ya. Oke, alamat jalannya misalkan di sini Kampung Cikuda, RT 023 RW 004. Nomor dokumen jari-jarnya kita isi saja ya. Ini data-datanya disesuaikan, namun cara mengisinya seperti ini. Status tanahnya misalkan di sini milik desa ya, bisa milik atau milik desa sama aja ya, disesuaikan. Nomor kode tanahnya juga disesuaikan, asal usulnya misalkan di sini jalan, harga perolehannya misalkan di sini 150 juta. Kemudian foto jalannya kita cari, misalkan di sini ada pengaspalan yang ini ya, misalnya. Kemudian kita tunggu sampai upload complete. Kemudian di sini ada statusnya aktif, dan untuk keterangannya kita isi strip saja. Oke. Itu untuk penambahan aset jari-jar ya. Selanjutnya aset tetap lainnya. Nah, ini juga kita isi ya. Aset tetap lainnya kita tambahkan aset di sini. Misalkan aset lainnya di sini saya pilih misal
ini ya, misal apa ya, bahan perpustakaan misalnya, nama barangnya buku KCB misal, nomor barangnya, nomor registernya kita isi satu aja, judul bukunya KCB, Ketika Cinta Bertasbih, spesifikasinya apa ya, strip aja, asal dirasa itu tidak tahu penciptanya, kalau nggak salah Habibur Rahman El Shirazi kalau nggak salah, yang gitu menulisnya gimana ya, bahannya kertas pastinya, jenisnya saya tidak tahu, ukurannya strip aja, jumlahnya di sini, jumlah bukunya berapa, misalkan ada 10, kemudian asal usulnya, hibah, harga perolehannya, misalkan di sini asal usul itu bisa hibah atau bisa beli ya, misalkan harga perolehannya di sini 1 juta misalnya, kondisinya baik, dan kemudian kita cari fotonya buku. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, kemudian keterangan yang kita strip, statusnya aktif, maksudnya aktif tuh jadi bukunya masih bagus, masih layak untuk dibaca. Oke, aset tetap lainnya sudah dibuat. Di sini total asetnya tadi di input 1 juta, kemudian ini adalah info untuk aset tetap lainnya. Kemudian terakhir aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu misalkan di sini kita punya aplikasi ya yang tidak kelihatan tampaknya, namun itu juga menjadi aset ya, aset desa. Kita coba isi dengan cara tambah aset tidak berwujud ini. Misalkan di sini subakunnya pilih aja ya, aset tidak berwujud. Nama aplikasi, misalkan nama asetnya itu aplikasi SIMA ini 1.0, kode registernya isi 1, judulnya SIMA 1.0, penciptanya misalkan di sini Bade Sulistyo, spesifikasinya apa ya, web begitu, kondisinya baik, tahun pengadaannya tahun sekarang, asal usulnya PBD atau pembelian ya, harganya misalkan 1.500.000. Kemudian untuk fotonya kita cari fotonya ya apa aja lah ya, misalkan di sini taruhlah fotonya juga laptop lagi, ini fotonya aplikasinya ya. Kemudian untuk keterangannya kita strip, statusnya masih aktif. Oke, create. Nah, itu ya cara pengisian dari menu data aset. Jadi cara pengisiannya mudah karena memang di formnya itu ada judulnya gitu. Jadi diisi sesuai judulnya saja. Oke teman-teman, di video sekarang cukupkan sekian dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di bagian persediaan.